Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Adiwangsa dengan NPM 22 120 11 017 dari kelas Hukum Persaingan Usaha B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya dengan judul Tata Cara Pelaksanaan Perubahan Perilaku dalam Penanganan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Upaya Hukumnya. Baik, pemaparan makalah ini akan dimulai dengan latar belakang, yaitu perkembangan perekonomian nasional yang ditandai dengan meningkatnya aktivitas usaha serta ekspansi pelaku usaha di berbagai sektor diharapkan mampu mendorong efisiensi, inovasi, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perekonomian terbuka, persaingan usaha sehat menjadi mekanisme alamiah yang meningkatkan kualitas produk, menurunkan harga, dan memberikan konsumen lebih banyak pilihan. Namun demikian, persaingan usaha sehat ini tidak selalu berjalan ideal karena berbagai pelaku usaha kerap menyimpang dari prinsip persaingan usaha yang sehat demi memaksimalkan keuntungan. Penyimpangan tersebut merugikan konsumen yang kehilangan alternatif barang dan atau jasa dengan kualitas dan harga wajar, serta menghambat pelaku usaha yang beretikat baik. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum untuk menjamin dan menjaga agar persaingan usaha dapat berjalan secara sehat. Hukum persaingan usaha merupakan instrumen yang mengatur interaksi pelaku usaha agar persaingan berlangsung secara sehat. Hukum persaingan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang disusun berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dan memuat ketentuan material terkait perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, serta penyalahgunaan posisi dominan, beserta ketentuan formil mengenai penegakan hukum dan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Persaingan Usaha diperbarui untuk meningkatkan kepastian hukum melalui pemindahan upaya keberatan ke pengadilan niaga, penghapusan batas waktu penanganan keberatan, penghapusan batas maksimal denda, serta penghapusan ancaman pidana atas pelanggaran tertentu. KPPU sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Persaingan Usaha menjalankan kewenangannya berdasarkan ketentuan pasal 35 dan pasal 36 dengan berpedoman pada Perkom nomor 2 tahun 2023 tentang tata cara penanganan perkara praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagai hukum acara persaingan usaha yang memuat pengaturan mengenai alat bukti yang lebih rinci, mekanisme pemeriksaan cepat, pemberian kesempatan perubahan perilaku sejak tahap penyelidikan, serta penguatan kerahasiaan data. Perubahan perilaku menurut Pasal 1, Angka 14 Perkom Nomor 2 Tahun 2023 merupakan komitmen pelaku usaha dan atau pihak lain dalam bentuk pernyataan untuk mengubah perilaku terkait dugaan pelanggaran. Kesempatan ini diberikan KPPU dengan mempertimbangkan jenis dan karakteristik pelanggaran, jangka waktu terjadinya, kerugian yang ditimbulkan, komitmen terlapor, serta bukti yang mendukung pernyataan tersebut pada saat rapat komisi. Mekanisme perubahan perilaku tidak hanya mencerminkan penegakan hukum yang lebih restoratif, tetapi juga berfungsi strategis dalam menciptakan kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif. Dengan mekanisme ini, pelaku usaha memperoleh ruang untuk memperbaiki diri secara sukarela sebelum dikenai sanksi represif oleh KPPU. Pendekatan tersebut selaras dengan tujuan pembinaan dalam hukum persaingan yang tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan mendorong pada kesadaran dan kepatuhan hukum secara sukarela. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka yang akan menjadi rumusan masalah pada pembahasan kali ini adalah: pertama, bagaimana tata cara pelaksanaan perubahan perilaku dalam penanganan perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kedua, bagaimana tata cara pengawasan terhadap pelaksanaan perubahan perilaku oleh pelaku usaha? Ketiga, bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh pelaku usaha terhadap putusan KPPU? Baik, selanjutnya adalah bagian pembahasan yang akan dimulai dengan tata cara pelaksanaan perubahan perilaku dalam penanganan perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pengaturan mengenai perubahan perilaku secara khusus termuat dalam pasal 81 sampai 98 Perkom nomor 2 tahun
23 sebagai bagian dari tata cara penanganan perkara di KPPU, yang dimulai dari laporan atau inisiatif komisi, dilanjutkan klarifikasi pada tahap penyelidikan awal, serta pengumpulan alat bukti dan penyusunan laporan dugaan pelanggaran atau LDP. Setelah terlapor menerima dan mengakui LDP, ia dapat mengajukan permohonan perubahan perilaku dengan ketentuan bahwa permohonan tersebut hanya dapat diajukan pada tahap penyelidikan atau tahap pemeriksaan pendahuluan, dan pelaku usaha yang telah mengajukan pada tahap penyelidikan tidak dapat mengulangi pada tahap berikutnya. Perkom Nomor 2 Tahun 2023 mengatur secara rinci seluruh prosedur dan tahapan perubahan perilaku sebagai mekanisme penyelesaian perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Adapun tahap perubahan perilaku yang dimaksud meliputi: pertama, perubahan perilaku pada tahap penyelidikan. Permohonan perubahan perilaku dalam Perkom Nomor 2 Tahun 2023 dapat diajukan terlapor pada tahap penyelidikan melalui permohonan tertulis kepada Ketua Komisi yang harus disertai pernyataan perubahan perilaku berisi rencana dan langkah pelaksanaan, jangka waktu, komitmen pelaporan beserta dokumen pendukung, kesediaan mengikuti program kepatuhan persaingan, serta tanda tangan terlapor sesuai dengan pasal 83. Pada tahap ini, permohonan dapat disetujui meskipun diajukan hanya oleh sebagian terlapor, sementara pihak yang tidak mengajukan tetap menjalani proses penyelidikan. Permohonan yang disampaikan selanjutnya dianalisis oleh pimpinan unit kerja penegakan hukum dan hasilnya dibawa ke rapat komisi dengan mempertimbangkan jenis dan karakteristik pelanggaran, lamanya pelanggaran, kerugian yang ditimbulkan, komitmen terlapor, serta bukti pendukung. Rapat komisi kemudian dapat mengambil 3 keputusan, yaitu menyetujui permohonan, menolak permohonan, atau menyetujui dengan penambahan atau perbaikan syarat dalam pernyataan perubahan perilaku sesuai dengan pasal 85 ayat 4. Berdasarkan keputusan tersebut, pimpinan unit kerja penegakan hukum menerbitkan surat persetujuan atau penolakan yang wajib disampaikan kepada terlapor paling lambat 14 hari sejak rapat komisi menyetujui atau menetapkan hasil permohonan perubahan perilaku. Baik, selanjutnya adalah perubahan perilaku pada tahap pemeriksaan pendahuluan. Pada tahap pemeriksaan pendahuluan, permohonan perubahan perilaku hanya dapat disetujui majelis komisi apabila diajukan secara bersama-sama oleh seluruh terlapor dan wajib dilampiri pernyataan perubahan perilaku yang memuat komitmen untuk membatalkan perjanjian, menghentikan kegiatan atau penyalahgunaan posisi dominan, serta kesediaan membayar denda atau ganti kerugian sebagaimana diatur dalam pasal 91 Perkom Nomor 2 Tahun 2023. Permohonan tersebut selanjutnya dinilai berdasarkan karakteristik dan pola pelanggaran, lamanya pelanggaran berlangsung, besarnya kerugian, komitmen terlapor dalam pernyataan perubahan perilaku, bukti pendukung, serta jangka waktu pelaksanaannya berdasarkan pasal 93. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis komisi berwenang menentukan apakah permohonan disetujui sepenuhnya, disetujui dengan penambahan atau perbaikan syarat, atau ditolak sehingga perkara dilanjutkan ke tahap pemeriksaan lanjutan. Baik, pembahasan selanjutnya adalah mengenai tata cara pengawasan terhadap pelaksanaan perubahan perilaku oleh pelaku usaha. Pelaksanaan perubahan perilaku tidak berhenti pada tahap persetujuan, melainkan harus melalui proses pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa seluruh komitmen yang disepakati benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan Perkom Nomor 2 Tahun 2023. Pengawasan ini menjadi dasar bagi penentuan langkah lanjutan dalam proses penanganan perkara. Mekanisme pengawasan dilakukan baik pada tahap penyelidikan maupun pada tahap pemeriksaan pendahuluan sesuai pada tahap apa pengajuan permohonan perubahan perilaku oleh pelaku usaha. Adapun penjelasan mengenai tata cara pengawasan perubahan perilaku adalah sebagai berikut. Baik, yang pertama adalah pengawasan perubahan perilaku pada tahap penyelidikan. Pimpinan unit kerja penegakan hukum membentuk satuan tugas untuk mengawasi pelaksanaan pernyataan perubahan perilaku dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh komisi. Satuan tugas ini melakukan berbagai kegiatan sebagaimana diatur pada pasal 87 Perkom Nomor 2 Tahun 2023, termasuk memintai keterangan dan dokumen pendukung, melaksanakan pemeriksaan setempat, serta melakukan verifikasi, validasi, dan analisis atas data terkait pelaksanaan komitmen terlapor. Hasil pengawasan tersebut dituangkan dalam dokumen yang memuat uraian dan jangka waktu pengawasan, pelaksanaan perubahan perilaku oleh terlapor, serta simpulan dan rekomendasi untuk kemudian disampaikan kepada pimpinan unit kerja penegakan hukum dan dibawa ke rapat komisi paling lambat
7 hari setelah pengawasan berakhir. Berdasarkan penilaian rapat komisi, apabila perubahan perilaku dinyatakan telah dilaksanakan, pimpinan unit kerja akan mencatat perkara dalam buku penghentian perkara dan komisi menerbitkan surat penghentian dalam waktu paling lama 14 hari. Namun apabila komitmen tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, perkara diperintahkan untuk dilanjutkan ke tahap penyelidikan sesuai dengan pasal 89 Perkom nomor 2 tahun 2023. Baik, selanjutnya adalah pengawasan perubahan perilaku pada tahap pemeriksaan pendahuluan. Permohonan perubahan perilaku yang disetujui Majelis Komisi pada tahap pemeriksaan pendahuluan dituangkan dalam Fakta Integritas yang pelaksanaannya berada di bawah pengawasan Ketua Komisi melalui tim pengawas yang terdiri atas unsur komisi dan sekretariat sebagaimana diatur pada pasal 93 Perkom nomor 2 tahun 2023. Tim pengawas melaksanakan kegiatan pengawasan berupa permintaan keterangan, pengumpulan dan analisis dokumen atau informasi pendukung, pemeriksaan setempat, serta verifikasi dan validasi pelaksanaan fakta integritas sesuai dengan pasal 94. Hasil pengawasan dituangkan dalam laporan yang memuat isi fakta integritas, uraian dan jangka waktu pengawasan, serta bukti terpenuhinya atau tidak terpenuhinya komitmen terlapor dan disampaikan kepada Majelis Komisi. Berdasarkan laporan tersebut, Majelis Komisi menilai apakah fakta integritas telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh terlapor dan pemberitahuan hasil penilaian disampaikan kepada pihak terkait. Selanjutnya, setelah mempertimbangkan hasil pengawasan dan penilaian tersebut, Majelis Komisi dapat menetapkan penghentian perkara melalui penetapan yang memuat identitas terlapor, uraian dugaan pelanggaran, isi fakta integritas, hasil pengawasan, amar penetapan, serta waktu dan tanda tangan Majelis Komisi, kemudian dibacakan dalam sidang terbuka. Namun apabila fakta integritas tidak dilaksanakan dengan semestinya, perkara dilanjutkan ke tahap pemeriksaan lanjutan sesuai dengan pasal 98 Perkom nomor 2 tahun 2023. Baik, pembahasan terakhir adalah mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh pelaku usaha terhadap putusan KPPU. Apabila rapat Majelis Komisi menilai bahwa perubahan perilaku tidak dilaksanakan oleh terlapor, pimpinan unit kerja penegakan hukum diperintahkan untuk melanjutkan penanganan perkara ke tahap selanjutnya, yang dapat berujung pada putusan Majelis Komisi bahwa terlapor terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang Persaingan Usaha. Terlapor yang tidak menerima putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum keberatan ke Pengadilan Niaga, suatu mekanisme yang diperbaharui melalui Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana pada pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Persaingan Usaha yang mensyaratkan pengajuan keberatan dalam jangka waktu 14 hari sejak menerima pemberitahuan putusan. Upaya hukum keberatan ini diatur lebih lanjut dalam Perma nomor 3 tahun 2021 yang mendefinisikannya sebagai permohonan pemeriksaan kepada Pengadilan Niaga oleh terlapor yang tidak menerima putusan KPPU dan berfungsi sebagai kontrol yudisial terhadap kewenangan KPPU untuk memastikan prosedur serta pertimbangan hukumnya sah dan tepat. Permohonan keberatan wajib dilengkapi dengan surat kuasa, alasan keberatan, salinan putusan KPPU, dan jaminan bank apabila putusan memuat sanksi denda. Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Pengadilan Niaga akan membentuk majelis komisi untuk memeriksa aspek formil dan material termasuk menilai kembali alat bukti yang prosesnya dilaksanakan dalam jangka waktu 3-12 bulan sesuai dengan pasal 14 Perma nomor 3 tahun 2021. Putusan Pengadilan Niaga atas keberatan masih dapat diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu 14 hari dan putusan kasasi tersebut bersifat final tanpa bisa dilakukan upaya hukum lanjutan peninjauan kembali. Kesimpulan yang bisa diambil pada pembahasan kali ini adalah pertama, tata cara pelaksanaan perubahan perilaku dalam penanganan perkara praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap penyelidikan dan tahap pemeriksaan pendahuluan. Pada tahap penyelidikan, terlapor dapat mengajukan permohonan secara individual dengan melampirkan pernyataan perubahan perilaku yang berisi rencana tindakan dan komitmen pelaksanaan. Pada tahap pemeriksaan pendahuluan, permohonan hanya dapat diajukan secara bersama-sama oleh seluruh terlapor dengan komitmen yang lebih kuat. Persetujuan diberikan setelah majelis komisi menilai karakteristik pelanggaran, kerugian, komitmen terlapor, bukti pendukung, dan jangka waktu pelaksanaan. Kedua, tata cara pengawasan terhadap pelaksanaan perubahan perilaku dilakukan melalui satuan tugas pada tahap penyelidikan dan tim pengawas fakta integritas pada tahap pemeriksaan pendahuluan. Kedua mekanisme pengawasan ini memeriksa pelaksanaan komitmen melalui permintaan keterangan,
Verifikasi dokumen pemeriksaan setempat serta analisis bukti. Hasil pengawasan menjadi dasar bagi majelis komisi untuk menghentikan perkara apabila perubahan perilaku atau fakta integritas telah dipenuhi atau melanjutkan perkara apabila komitmen tidak dilaksanakan. Baik, kesimpulan ketiga yaitu upaya hukum yang dapat ditempuh pelaku usaha terhadap putusan KPPU adalah pengajuan keberatan ke pengadilan niaga dalam jangka waktu 14 hari sejak menerima pemberitahuan putusan. Upaya hukum ini berfungsi sebagai kontrol yudisial terhadap putusan KPPU dan diperiksa kembali sesuai dengan Perma nomor 3 tahun 2021. Pengadilan niaga menilai kembali aspek formil dan material putusan KPPU tanpa mediasi dan hasilnya masih dapat diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung yang putusannya bersifat final tanpa bisa diajukan upaya hukum lanjutan peninjauan kembali. Demikian pembahasan makalah pada kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.